Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Apa sih yang Anda rasakan ketika tubuh fisik kita sakit? Pastinya nggak nyaman, bukan? Sebenarnya kondisi yang sama juga terjadi pada aspek finansial kita. Ketika secara finansial kita sakit, kita mengalami sebuah penyakit, maka ada begitu banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak ketidaknyamanan secara finansial yang datang terus-menerus dan menghampiri hidup kita. Sayangnya, nggak sama dengan tubuh fisik yang kita sangat peka ketika mengalami sakit, kita paham sakit apa yang sedang terjadi pada diri kita. Penyakit finansial sangat jarang disadari. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang sakit secara finansial. Yang mereka alami adalah ada begitu banyak kesulitan secara finansial yang datang terus-menerus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaannya, apa saja sih penyakit finansial yang dapat menghinggapi kehidupan kita? Lantas, seperti apa sih efeknya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas 3 penyakit finansial yang menyebabkan Anda sering terjebak dalam berbagai kesulitan. Apa jadinya jika hidup Anda berjalan tanpa sebuah tujuan, tanpa adanya sebuah visi yang jelas? Pastinya hidup Anda tidak akan pernah memiliki arah. Hidup Anda hanya terombang-ambing ke sana kemari tanpa pernah ada kepastian tujuan yang hendak ingin dicapai. Itulah sebuah kondisi yang terjadi jika Anda bekerja dan Anda tidak memiliki tujuan finansial. Maka nggak usah heran kenapa ada begitu banyak orang yang bekerja, mereka yang belum menikah, walaupun penghasilannya besar, tetap saja uang mereka habis. Masalahnya bukan karena mereka sudah menikah atau belum, karena mereka tidak memiliki tujuan finansial. Mereka tidak memiliki visi. Oleh karena itu, secara finansial mereka tidak mampu mengelola uangnya, sehingga berapapun yang mereka dapatkan sebagai sebuah penghasilan tidak dapat terarah dengan baik sehingga mudah habis. Kondisinya agak sedikit berbeda ketika seseorang telah menikah. Setidaknya walaupun belum memiliki visi ekonomi yang jelas, mereka telah memiliki tujuan jangka panjang. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah rencana yang terprogram sehingga mereka mampu mengerem pengeluarannya, mereka mampu mengelola uangnya dengan lebih baik. Walaupun punya visi ekonomi saja tidaklah cukup. Ada sebagian orang yang memiliki visi ekonomi, ternyata visinya kuranglah tepat. Ketidaktepatan dalam menentukan visi ekonomi inilah yang kita sebut sebagai deviasi visi ekonomi. Oke, saya ingin menegaskan kembali. Bekerja tanpa memiliki visi ekonomi akan membuat berapapun penghasilan Anda habis. Jadi, hidup tanpa visi ekonomi adalah sebuah hidup yang kacau karena tidak akan mengarahkan Anda bergerak menjadi lebih baik. Tapi punya visi ekonomi saja tidaklah cukup. Anda harus memiliki visi ekonomi yang tepat. Jika tidak, jika visi ekonomi Anda melenceng, maka hidup Anda tidak akan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki visi ekonomi. Orang-orang yang terlihat memiliki visi ekonomi yang ternyata salah, itulah yang kita kenal sebagai deviasi visi ekonomi. Sebuah penyimpangan penetapan visi ekonomi yang membuat mereka tidak mendapatkan kebaikan secara ekonomi, justru sebaliknya. Hidup mereka seolah-olah punya tujuan, perjalanan mereka seolah-olah punya visi yang jelas, tapi tidaklah tepat. Ibarat orang berjalan, Anda berjalan memiliki sebuah tujuan, tapi tujuan Anda melenceng. Maka Anda juga akan sampai pada tempat yang tidak sesuai dengan arah dan ketetapan yang Anda inginkan. Maka nggak usah heran banyak orang yang bekerja bertahun-tahun, mereka mendapatkan begitu banyak pencapaian, namun di akhir ketika mereka memasuki masa tua, hidup mereka susah. Karena apa? Mereka salah menetapkan visi ekonomi ketika mereka masih muda. Jadi, tetapkanlah visi ekonomimu secara tepat agar kamu tidak menyesal, agar kamu tidak mengalami deviasi visi ekonomi, agar kamu tidak mengalami penyimpangan dan ketersesatan perjalanan. Lantas,
Seperti apa sih visi ekonomi yang baik? Secara umum, visi ekonomi terbagi menjadi dua. Pertama, visi ekonomi konsumtif. Yang kedua, visi ekonomi produktif. Orang-orang yang terjebak pada visi ekonomi konsumtif adalah mereka yang mengalami penyakit deviasi visi ekonomi. Mereka punya visi ekonomi, namun sayang, tujuan ekonomi mereka kuranglah tepat. Mereka telah memilih jalan konsumtif sebagai tujuan ekonomi mereka. Sebagai sebuah ilustrasi, katakanlah Yuda seorang pekerja dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Setiap bulan ia mampu menabung sebanyak 2 juta rupiah per bulan. Kelihatan sangat keren dan sangat luar biasa karena si Yuda mampu menabung uangnya sebanyak 2 juta rupiah per bulan. Ketika kemudian ditanya oleh temannya, kenapa kamu nabung? Maka si Yuda menjawab, saya ingin beli sebuah mobil. Nanti kalau uang saya sudah cukup, saya akan pakai untuk membeli sebuah mobil secara kredit. Uang tabungan saya akan saya pakai untuk membayar DP. Memang benar, Yuda memiliki sebuah visi. Ia punya tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai pada saat ia bekerja, akan ia kemanakan uangnya. Namun sayang, endingnya adalah Yuda menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil yang tujuannya lebih bersifat konsumtif. Inilah deviasi visi ekonomi, sebuah penyimpangan visi ekonomi yang akan membuat kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Berbeda jika visi ekonomi kita adalah visi ekonomi produktif. Visi ekonomi produktif terkait dengan dua hal. Pertama, investasi. Yang kedua, untuk membangun sebuah bisnis. Jadi, ketika Anda mulai bekerja, ketika Anda mulai berpenghasilan, tetapkanlah visi ekonomi produktif. Anda bisa memilih satu dari dua pilihan tersebut. Anda memilih menjadi seorang investor atau Anda memilih menjadi seorang pebisnis. Anda siapkan uang Anda untuk berinvestasi, Anda siapkan uang Anda untuk membangun sebuah bisnis. Anda jadikan tabungan Anda sebagai modal untuk membangun sebuah usaha. Jika Anda memilih investasi sebagai pilihan Anda, maka Anda dapat melakukannya dengan cara terlebih dahulu menabung, kemudian merubah tabungan Anda sebagai sebuah investasi. Katakanlah Anda ingin berinvestasi pada sebuah tanah atau kos-kosan, maka Anda sengaja melakukan pembelian kos-kosan tersebut, mungkin secara kredit. Kemudian setelah Anda punya kos-kosan, Anda pun kemudian menyewakan kos-kosan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada fase ini, walaupun Anda mungkin berhutang, tapi visi ekonomi Anda adalah visi ekonomi yang lebih produktif. Alternatif kedua dari visi ekonomi produktif adalah membangun sebuah bisnis. Sambil bekerja, Anda menyiapkan uang untuk modal bisnis Anda. Anda mengupgrade keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Anda. Jika saatnya nanti siap, Anda membangun bisnis impian Anda. Penyakit rabun kaya dialami oleh 3 golongan. Pertama adalah orang-orang pengangguran yang baru mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, para pebisnis yang baru membangun bisnisnya dan mendapatkan kesuksesan. Atau kelompok ketiga, mereka para pekerja yang mendapatkan kenaikan gaji berlipat ganda atau baru mendapatkan pekerjaan baru yang bayarannya jauh lebih tinggi. Rabun kaya adalah sebuah perasaan psikologis bahwa diri mereka telah benar-benar kaya. Walaupun secara finansial pondasi mereka masih lemah, mereka hanya terlihat kaya, namun tidak benar-benar kaya. Orang-orang yang belum pernah bekerja, katakanlah pengangguran, kemudian mendapatkan sebuah pekerjaan. Ketika mereka menerima gaji, mereka merasa sangat luar biasa senang. Mereka merasa bahwa sayalah orang paling kaya di dunia. Mereka akan membeli apa saja yang ingin mereka beli sebagai hadiah untuk diri mereka sendiri karena telah bekerja. Pada fase ini, mereka salah menilai diri mereka. Mereka merasa kaya walaupun sebenarnya mereka hanya terlihat kaya. Ia baru saja memiliki penghasilan. Secara finansial, pondasinya belumlah benar-benar siap. Golongan kedua yang mengalami rabun kaya adalah orang-orang yang telah membangun bisnis dan mendapatkan kesuksesan. Namun ini hanyalah fase awal kesuksesan bisnisnya. Bisnis yang ia bangun memang telah bertumbuh. Secara finansial memang cukuplah besar, namun belum benar-benar kuat. Struktur finansial dan struktur bisnisnya belum dapat dikatakan benar-benar mapan. Karena rasa bangga dan berpuas dirinya, ia pun melakukan perubahan yang sangat drastis terhadap pola hidupnya. Akhirnya,
mereka kurang teliti dalam mengelola keuangan mereka. Pada akhirnya, mereka terjebak pada perilaku konsumtif dan gaya hidup mewah. Ketika suatu saat bisnisnya mengalami gangguan, ketika suatu saat bisnisnya mengalami permasalahan, maka sangat mudah bisnisnya jatuh dan ia pun akan terjerembab dalam lubang kemiskinan dan kegagalan lagi. Pada fase ini, mereka semakin bingung karena mereka terlalu nyaman dengan gaya hidup mewah yang mereka jalani selama ini. Inilah rabun kaya, perasaan benar-benar menjadi orang kaya walaupun secara finansial pondasi mereka belum benar-benar kokoh. Kelompok ketiga yang akan mengalami rabun kaya biasanya adalah para pekerja yang mendapatkan tawaran pekerjaan baru dengan gaji berlipat ganda lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Ia merasa inilah pekerjaan impian saya. Ia merasa bahwa saya telah sukses, sehingga ia tidak teliti lagi dalam mengelola keuangannya, sehingga ia bergaya hidup mewah, berfoya-foya dan merasa bahwa dirinya telah sukses. Ia merasa inilah hari raya saya, inilah kesuksesan saya, dan inilah saat yang tepat untuk menikmati kesuksesan hidup saya. Orang-orang yang terjebak pada rabun kaya akan sangat mudah menilai diri mereka sukses, walaupun secara finansial belum. Mereka akan sangat mudah terjebak dalam perilaku konsumtif, berhura-hura, dan mereka akan sangat mudah terjatuh dalam kondisi kemiskinan dan kesulitan ekonomi karena secara finansial memang pondasi mereka belum benar-benar siap. Sedikit saja gangguan yang mereka alami secara finansial, mereka pasti akan mengalami kesulitan. Media sosial telah menghadirkan begitu banyak magnet yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tak jarang perilaku kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial. Jebakan mode atau tren adalah sebuah jebakan yang akan menimbulkan sebuah kondisi sulit dalam hidup Anda jika Anda tidak mampu memfilternya. Keinginan untuk hidup yang sama dengan apa yang mereka lihat di media sosial membuat mereka nggak berpikir jernih, membuat mereka rela melakukan apa saja untuk mengikuti mode dan tren tersebut. Ketika sahabat-sahabat Anda melakukan aktivitas kuliner setiap hari atau setiap minggu, maka Anda pun akan sangat tertarik untuk mengikutinya. Di mana ada kafe baru yang sahabat Anda berkunjung, Anda pun akan mengikutinya. Inilah jebakan mode dan tren yang akan menguras kantong Anda. Fenomena apa yang sedang viral dan fenomena apa yang sedang hits di media sosial, Anda sangat tertantang untuk mencobanya. Anda memiliki keinginan yang sangat kuat untuk merasakan pengalaman yang sama yang lagi ngetren hari ini. Terkadang kondisi ini Anda lakukan tanpa memperhitungkan kesehatan finansial Anda, tanpa memperhitungkan apakah saya layak melakukannya, apakah saya memiliki kecukupan finansial untuk mengikuti gaya hidup tersebut. Mode dan tren yang lagi hits di media sosial membuat kita sulit mengontrol pengeluaran kita. Inilah jebakan mode dan tren yang terjadi pada kita, yang akan membuat hidup kita akan terus berputar dari satu kesulitan ke kesulitan berikutnya. Itulah salah satu penyakit finansial yang mungkin terjadi dalam sebagian kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjaga diri agar tetap sehat secara finansial. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.